Baik, pada bagian yang ketiga ini saya akan ke part ketiga ini saya akan coba untuk belajar untuk ekspor maupun import file ini. Oke, yang pertama kita buka dulu filenya. Misalkan file sudah ada saja, kita gunakan seperti file yang part 2 kemarin, yaitu di Kabupaten Bandung. Misalkan kita buka foldernya, lalu ke bawah di administrasi desa AR. Ya. Oke, ini kita lihat aja. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, ini yang akan kita lakukan adalah saya akan coba membuat peta kepadatan penduduk maupun peta kesebaran penduduk. Jadi beda antara peta kesebaran dan kepadatan itu adalah jika peta kesebaran itulah jumlah penduduk di setiap desa maupun kelurahan maupun kecamatan. Misalkan peta kesebaran desa di Kabupaten Badung, di objeknya ini adalah si desa ini. Jadi kalau peta persebaran kecamatan Kabupaten Badung, maka kecamatan yang digunakan sebagai objeknya. Oke, kecamatan di kecamatan. Saya coba kasih kecamatan. Ada ya. Sebentar. Dari flash. Nah ini dia di atas. Oke, kita masukkan di sini. Selanjutnya ini yang perlu kita lakukan adalah saya akan membuat peta kecamatan terlebih dahulu, misalkan untuk peta Semarang. Kemudian kita klik attribute table. Oke, di sini kita klik pixel. Kemudian pastikan semuanya sudah sesuai. Oke, jika sudah sesuai, kemudian kita untuk tidak terlalu panjang nih tabelnya nih. Nah, kemudian kita klik ini, cara memudahkannya adalah klik organize column ini. Kemudian kita di select all, kemudian kita pilihkan yang kita gunakan. Misalkan 6 objek ini kita lakukan. Oke, sekarang apa lagi yang kita tambahkan? Misalkan seperti 6 objek dulu, kemudian klik OK. Oke, 6 objeknya aja yang kita telah tampilkan. Yang kedua, kita akan membuat new field atau Ctrl W di sini. Kita klik saja, namanya adalah Semarang. Kemudian komennya kita kosongkan, untuk type-nya untuk integer di sini adalah di angka, desimal ini adalah koma, ada angka di belakang koma, teks ini adalah teks atau huruf, kemudian teks ini adalah. Nah, kita menggunakan integer dulu. Untuk line ini menggunakan 99 saja, mungkin banyak saja, kita klik OK. Untuk persebaran kan dia satuannya jiwa ya. Kemudian kita buat lagi new field ini, klik, kemudian kita buat kepadatan. Kemudian ini karena kepadatan itu adalah kilometer persegi, maka saya gunakan decimal number. Nah, untuk lengthnya ini adalah 99. Untuk precision ini adalah berapa angka di belakang koma, misalkan saya pakai 2 saja. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk persebaran di sini kemudian sama jumlah penduduknya berapa, itu namanya persebaran. Harusnya ada di BPS atau Dukcapil biasanya. Kemudian kita akan isi terlebih dahulu secara acak untuk persebaran di sini. 34 coba di sini 10.000, 233, ini cuma 500, ini 7.000, nah ini sudah. Kalau seperti itu, dari kepadatan kita buat
32,5. Ya ada bisa buat koma, kalau di sebaran ini tidak bisa. 1,1 mana waktu kemudian 100,1 1000,2 bebas saja ya. 20 423 kalau dikit lagi kan 20,4231 nggak bisa dia karena saya buatnya 2 kali belakang koma, itu yang benar. Oke. Selanjutnya ini sudah sebutkan range. Nah kita klik save, baru kita klik kecil lagi, kita close. Nah sini kita fokus ke administrasi kecamatan karena kita mau membuatnya base-nya adalah kecamatan. Kalau mau buat desa boleh saja, bisa dibuat. Klik aparatur table ini dan kita rapikan di select all, klik centang yang nomor ini. Oke, baru kita new field lagi. Dulunya klik pensil dulu biar muncul new fieldnya. Ini kan terlalu panjang nih. Saya akan buatkan yang kecamatannya saja. Lanjut ke kecamatan, klik kanan, klik properties atau double klik di sini juga bisa. Pada simbologi, tinggal simbol ganti ke graduate. Kita akan membuat peta peta persebaran penduduk terlebih dahulu. Kemudian di value ini kita tampilkan yang persebaran. Untuk warnanya kita ingin mewarna jadi merah. Kemudian kita coba classify dan kita coba apply, hasilnya akan seperti ini. Oh ternyata di kota selatan ini itu yang paling padat gitu. Yang decimal ini itu yang tidak paling rendah. Ulangi, untuk yang kota selatan ini jumlah penduduknya paling banyak gitu. Sedangkan yang paling sedikit ada di bagian semua. Kita bisa cek dengan cara di label ini no label, ganti ke single label, value nya ganti ke non object. Sini kita coba apply. Nah ini dia kota barat. Kita coba convert, cek. Oke, ini kita ganti warna putih saja. Coba kita apply. Nah ini biar kelihatan di kota selatan karena putih tidak kelihatan. Ini peta padatan, ini peta persebaran penduduk dalam kecamatan. Kemudian kita mau buat layoutnya kita kalau layoutnya sama seperti sebelumnya ya. Coba ke download. Nah ini kita kan sudah kemarin sudah save. Sekarang kita coba delete, bawa ke sini ke layout, copy. Nah ini sudah ada dia. Jadi ini dia bentuknya. Kita coba bawa ke tengah. Kita ke control, kita scroll biar kelihatan maksimal. Dan kita ke sini, kita geser. Nah, kita auto update. Ini sudah. Sebenarnya kita checklist, kemudian kita cek. Ini kita hilangkan. Ini klik kanan, kita hide. Gitu. Ini kalau mau diri dan bisa, misalkan sebaran penduduknya rendah, sangat rendah nih. Nah, baru dalam kurung di sini lakukan ke semuanya. Ini artinya apa yang angka ini? Angka ini adalah jiwa. Jadi karena saya sudah memberikan angka di table yang di awal itu. Karena perlu diberikan keterangan, coba klik kanan, di hide coba ya. 2 kali misalkan persebaran penduduk dalam kurung jiwa. Kan sudah ada dalam kurung jiwa, ketika dalam kurung dibacanya adalah jiwa. Oke, saya coba klik kanan, hide-nya di cek, terus ya selanjutnya ini diri
Kemudian ini sama ini. Nah, ini caranya kita bawakan ke grup saja, ke subgrup juga boleh. Misalkan ke grup saja agar tercancel. Biasa kita scroll ke bawah, kita formatting ini. Nah, kita coba rendahkan dulu. Jadi tadi saja. Kemudian nanti kalau seperti ya namanya juga nanti di di email. Saya oke, jadi nah ini legendanya sudah diupdate ya nanti. Ini bisa kita turunkan, ini bisa kita turunkan. Jadi kalau seperti ini bentuknya. Untuk namanya ini kita bisa ganti dari peta dasar ke peta persebaran dengan deskripsi. Jadi seperti ini untuk data seorang penduduk bisa dibuat. Kemudian peta kepadatan penduduk kita naikkan dengan cara ini, klik kanan properties, tinggal diubah saja klik simbol lagi, kemudian ke persebaran ini di persebaran ganti ke kepadatan. Untuk warnanya diganti ke misalkan grey. Ini kita simplify, kita apply, dan kita klik. Ini dia kepadatan. Ini yang paling padat itu ada di kota utara. Biasanya data itu ada di BPS ya. Jadi tinggal di layoutin saja. Klik ini, zoom in zoom out, nah sudah. Kemudian ini bisa diganti jadi peta kepadatan, kepadatan penduduk. Kemudian ini ya, kita klik auto update. Jadi klik sekali dua kali tinggal checklist. Dan ini kita tunjukkan. Ini kita ganti menjadi kepadatan penduduk 60 km penduduk per kilometer persegi. Kemudian di sini biasa kita tulis tengah biar dia tengah 0 sampai 33 km persegi. Nah, ini biasanya sangat rendah 33, 33,1, ini yang sedang. Kemudian ini yang tinggi, sesuaikan saja ya. Mau dipakai 3, mau dipakai 5, karena sama sama 5 maka saya buatkan dari sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Sangat tinggi. Oke, ini sudah bentuknya seperti ini. Tinggal disesuaikan saja sebenarnya. Ya, subgroup. Nah, datanya dikecilin mungkin. Subgroupnya juga dikecilin. Atau di kolomnya kita buat 2, bebas saja. Jadi kurang lebih seperti ini bentuknya. Ya, kita
data kepadatan penduduk. Ini kan basisnya adalah kecamatan. Kamu dibuat per kelurahan bisa, dan pastikan menggunakan data yang valid untuk diapakan atribut tabel yang ini. Di persebaran maupun kepadatan bisa bersumber dari BPS maupun dukcapil yang sudah memang badan atau lembaga institusinya yang memang fokus untuk mengkaji hal tersebut atau hal tersebut. Ini karena sudah, oke. Kemudian saya akan lanjut untuk oke, di sini kita akan buka map, Google Map. Nah, kemudian saya akan klik di sini. Pertama yang perlu saya sampaikan adalah kita akan membuat mengekspor maupun import, kemudian masukkan ke dalam peta, ke dalam Google Map. Dari QGIS kita masukkan ke dalam Google Map dengan cara atau metode ekspor dan import file. Kemudian setelah dimasukkan ke Google Map bisa dilihat di HP. Oh, ternyata di sini wilayah, batas wilayah Kabupaten Badung, OBS Semang, dan sebagainya, kita dan sebagainya. Kita bisa lihat di HP langsung seperti itu. Saya akan contohkan bahwa buka terlebih dahulu Google Map, kemudian klik disimpan, klik peta sini atau map, mungkin karena saya menggunakan bahasa Indonesia, silahkan saja disesuaikan. Buat peta boleh atau buka map juga boleh. Kita klik buat peta saja satu. Kemudian kita klik create. Ini sudah banyak membuat ya. Langsung saja akan tampilannya muncul seperti ini tanpa judul. Ini pertama untuk judul kita bisa ubah menjadi peta administrasi. Oke, kemudian klik simpan. Jadi kita bisa tanpa judul ini misalkan Kecamatan di Badung. Klik simpan. Selanjutnya kita sudah buka seperti ini, setting seperti ini. Kemudian kita akan buka kembali ke QGIS-nya, kembali ke sini ya, bukan ke layoutnya, ke main ini ya, aplikasinya QGIS. Kemudian kita klik kanan. Ini dulu klik yang ada Kecamatan AR nih dari warna biru, kemudian klik kanan, kemudian klik export, kemudian ada save filter as yang paling atas, kita klik kiri. Kemudian formatnya kita bisa menggunakan JPG, series file, KML ya, kayak whole markup language, itu yang kita gunakan. Tapi untuk kita ke export import dari QGIS ke file ini bisa menggunakan yang saya sebutkan tadi. Namun jika ke Google Map atau ke aplikasi My Map ya, turunan dari Google Map itu adalah My Map. Ini namanya My Map ya. Itu kita hanya bisa menggunakan yang KML, jadi kita isi ubah menjadi KML, oke, whole markup language. Kemudian file ini kita simpan, ininya dijadikan satu folder dahulu. Saya contohkan di sini Kecamatan di Badung ya, .kml, ini sudah KML, kita klik OK. Kemudian ini polygon ya, ada 6 atribut table. Atribut sini kita, kalau mau tampilkan kita klik add layer, kalau tidak mau kita select all, klik cancel. Sekarang saya ingin tampilkan add layer. Nah, ini dia ya, inilah file KML. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nantinya kita sudah menyimpan tadi di download, nanti silahkan disimpan di folder yang ya. Kemudian di MyMap di sini kita klik di sini import yang warna biru, kemudian kita klik jelajahi di sini jelajah. Selanjutnya kita cari file yang telah kita simpan tadi dalam format jenis filenya adalah KML. Nah, ini ya, KML, tipenya KML, Kecamatan di Badung, kita open. Dia akan langsung terzoom dan seperti inilah dia jadinya. Oke, ini kan masih tanpa judul nih. Kita bisa klik ini kecamatan apa? Ada Kecamatan OBS Semang di sini. Gitu, dengan persebarannya 1 2 3 4 2. Ini yang saya ketik tadi itu loh. Persebarannya adalah 32,5 km penduduk per kilometer persegi seperti itu. Ini adalah petang. Jadi kita bisa klik saja.
klik di sini. Ini auto save ya, jadi sedang di menu seperti itu. Kemudian kita utara. Oke, sudah. Atributnya juga sudah lengkap ada di sini ya. Nah, kemudian ini kan ada kendala, saya bisa share screen di laptop. Silakan untuk HP-nya silakan dibuka. Kemudian buka aplikasi Google Maps. Kemudian kita klik di simpan. Maksudnya ini apa namanya, HP ya, tampilannya di sini HP. Kita klik di simpannya ini, disimpan. Kemudian di HP kita buka HP-nya. Kemudian kita scroll ke bawah, ada peta. Jadi kalau di HP itu ketutupan ya sama ini, scroll ke bawah, pokoknya di bawah ini ada peta. Klik peta. Kemudian sudah kita cari yang kecamatan di Badung, itu ada. Itu caranya. Nanti ketika jalan bisa apa namanya, bisa digunakan. Ini peta administrasi. Ulangi, kan ada peta administrasi nanti. Klik disimpan, klik peta administrasi, klik peta administrasinya akan kelihatan. Jadi di mana posisi kita itu sudah ada di Google Maps seperti biasa. Di ini juga ada apa namanya, ketika kita klik nanti sama bagian yang HP akan kelihatan atribut-tabelnya. Biasanya ini digunakan ketika membagi zona untuk di planning di 3 MTJ biasanya, atau di 4 Rasdar. Jadi ketika saya jadi saya kan di sini nih, kalau di HP kelihatan ya, saya mau ke sini ke Mui, tapi wilayah saya hanya Mui. Jika saya sini udah ke wilayah, kan di sini nih lewat aliran Semal jalannya ini. Kita bisa lihat lewat metode ini, pakai aplikasi MyMap ini yang namanya peta administrasi yang kita sudah ringan ini. Kita tahu, oh ini wilayah teman kita, jadi kita nggak usah masukin untuk pembagian zona, karena pembagian zona ini kan garis gayal, teman kita aja yang tahu. Jadi bisa pakai aplikasi ini. Ya, ini cukup bermanfaat juga. Oke, jika sudah, kita coba klik tambahkan lapisan. Nah ini, kita lanjut ya. Itu tadi sudah dihapus. Sekarang kita akan coba mempelajari apa namanya, fitur-fitur yang ada di map ini. Dan ini coba kita hapus saja ya, lapisan. Nah ini kita klik dulu. Pertama ini adalah tangan ini, cuma kita menggeser saja kursornya. Kemudian yang ini kita memberikan penanda atau poin. Misalkan di taman-taman Sinta ini klik, kita bisa titik misalkan poin itu, atau Ramah Sinta, bebas saja. Di deskripsinya juga bisa apa itu dibuat, klik simpan. Itu yang pertama untuk poin. Yang kedua, saya juga bisa buat poin di sini. Misalkan saya mencari, saya jauhkan saja Ramah Sinta, Ramah Sinta. Dia kan ada banyak nih, kita inginnya yang di Jalan Raya Pasar Gilimanuk Mengwitani. Kita klik ini, dia akan muncul di sini. Kemudian kita klik tambahkan ke peta. Nah ini dia sudah ada Taman Ramah Sinta. Ini sudah kita masukkan. Ini warna biru ini dia ya. Yang ini adalah Taman Ramah Sinta. Yang karena ini adalah yang tadi kita buat, ada dua metode jadinya. Kalau mau rename, klik pensil seperti biasa. Oke itu ya. Kalau mau ubah warna dari biru jadi merah misalkan bisa, ini sudah dari warna merah otomatis. Tuh. Bisa disesuaikan saja, ada banyak sekali fitur di sana. Tambah gambar atau video juga bisa. Terus ke sini ini hapus. Kalau mau menghapus, klik saja ini. Akan terhapus langsung. Itu cara. Oke lanjut. Kemudian ini kita akan membuat garis atau line string. Kita akan garis bentuk. Garisnya biasa seperti ini, garis biasa.
Oke, kalau sudah klik yang di sini. Nah, klik sudah selesai garis apa misalkan. Garis 2, klik simpan. Itu cara membuat garis. Setelah string, kemudian kita akan membuat rute. Misalkan saya ingin membuat rute Transmetro Dewata. Pertama kita harus menentukan titik-titik haltenya haltenya. Kita sudah kita punya haltenya, kita mau buat rutenya. Atau misalkan mau buat rute dulu, rutenya ke sini, baru menentukan halte. Itu sih biasanya yang kedua yang saya sampaikan. Jadi mau membuat halte kan di Transmetro Dewata yang di Bali itu koridor 1B itu ke 1B biasanya itu adalah di terminal persiapan. Nah, ya, klik di sini. Saya ulangi seperti dulu. Nah, diklik ya ini adalah asalnya, asal pertama kali berangkat. Kita klik terminal persiapan. Oke, ini dia. Klik di sini sudah. Jadi terminal persiapan dia mau ke halte A. Misalkan. Karena kan ada banyak halte tuh di terminal tadi ke 1 misalkan. Langsung aja ke misalkan terminal Kediri. Kemudian di kawanan ya. Nah, di jalan WRI banyak aja. Jadi dia rutenya ke sini dia sudah otomatis sudah dibuatkan garis. Sedangkan tadi kan kita yang buat garis sendiri tuh. Kalau mau cepat langsung nggak lurus. Nah kalau di mind map ini dia mencari yang terdekat dan yang aksesibilitasnya bisa atau tinggi aksesibilitasnya. Kemudian ini sampai ke terminal umum misalkan klik di sini terminal umum dia akan lewat ke terminal umum. Ini ada di dalam petani. Oke kita lihat ya pada sini. Kita akan tujuan lagi kemudian ke terminal Ubung. Klik di sini. Nah, dia akan lewat sini rutenya. Nah, kalau kita hapus yang C ini, kita hapus, dia akan lewat sini. Dia akan lurus ke sini. Sedangkan yang benar kan dia lewat sini, akses terminal umum ini. Nah, dia ke sini dulu, baru ke sini. Itu caranya. Jadi yang ditambahkan terminal merah dulu, tambahkan dulu terminal ini, kemudian ini kita pindahkan ke atas, bisa seurutan. Nah, ya dia. Ini kan harus dia lurus nih, sekarang kita ada. Karena memang rute busnya itu harus kita terpandang dulu. Dan kita ke terminal tipe A. Oke, itu ya salah satu fiturnya. Kemudian, buat apa kita membuat seperti ini kalau nggak bisa dimasukkan ke GIS. Jadi bisa kita masukkan ke GIS dengan cara ini. Klik kanan, klik ini, klik tiga, ekspor KML KMZ. Karena tadi kita sampaikan nggak bisa ke G3G, CSV nggak bisa, hanya bisa ke KML atau KMZ. Kita klik ini, kemudian kita langsung download. Ini sudah terdownload. Nah, ini dia administrasi KMZ karena namanya masih peta administrasi belum saya ubah. Oke, nggak masalah, anggap saja itu. Sudah di download ini ada peta administrasi KMZ. Biasa kita direct saja ke QGIS, kita masukkan ke copy, langsung kita lepaskan. Nah ini ada cara bacanya seperti ini. Ini adalah poin, yang gambar ini adalah apa namanya poin. Ya, ini juga poin, ini yang line string atau line string adalah misalnya deskripsi ini. Oke, sekarang kita select all, layer. Oke, jadi ini dia bentuk dari ruas jalan. Ini yang garis tadi tuh, ini yang poin-poin tadi tuh kan. Klik 2 kali. Nah ini dari simbol ini kita ganti ke simbol. Nah, kita coba apply. Nah warnanya kan seperti itu. Kita coba ganti warna kuning biar terlihat jelas. Besarkan lagi. Jadi ini dia bentuknya. Ya caranya nanti semuanya dilakukan diedit menjadi propertiesnya seperti itu. Oke mungkin begitu caranya. Kalau saya jelaskan mungkin ya. Terima kasih.